Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para jiwa-jiwa yang kena batuk setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Amin, Allahumma amin. Suaraku sedikit berbeda, agak-agak bendeng dikit ya, agak-agak bindeng dikit. Lagi kena batuk. Kayaknya kebanyakan makan opor ayam setelah lebaran. Oke, kembali lagi di ASL Vlog. Sebelum mulai vlognya, mari kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap aktivitas, dan apa yang menjadi hajat kita semoga secepatnya bisa terkabul ya. Amin, Allahumma amin. Ngeri, batuknya lumayan banget ini, beberapa hari ya, minggu mungkin. Sedikit mengganggu sebenarnya. Ini lagi ada di jalan apa ya? Ini tuh jalan arah ke Bendungan Manganti ya. Maksudnya masih daerah Baregbek. Mana nama jalannya, jalan apa ya ini? Kita sedang dalam perjalanan menuju Semarang, kembali ke rutinitas asli bagi para perantau. Sebagian teman-teman yang perantau sudah pada berangkat kemarin ya, hari Sabtu, Minggu. Ini aku berangkat hari Senin, meski nggak tahu nanti diuploadnya kapan. Yang kemarin video yang perjalanan mudik aja belum tak upload ya, malah belum aku edit sama sekali. Lebaran agak merepot ya, aktivitas sedikit banyak. Kayaknya malam tuh udah males banget ya megang ngoprek-ngoprek edit video. Nanti bakal aku update beruntun sih rencananya, beruntun, jadi beruntun tiap hari ya, berapa hari ke depan ya. Biasalah di tanah abal-abal. Biasa di tanah abal-abal ya. Hari ini baru mudik, sebenarnya tuh udah males ya. Dari dulu nggak tahu kenapa setiap kali pulang mesti malas sekali berangkat, dan mungkin itu yang banyak dirasakan oleh para perantau yang bekerja jauh dari keluarga ya. Apalagi sekarang posisi istriku lagi hamil, jadi kayaknya berat banget tuh nggak bisa nemenin dia tiap hari ya, nggak bisa ketemu tiap hari. Kalau ada kerasa apa-apa gitu kan, itu suaminya jauh tuh ngelangsa bro. Jadi bapak-bapak yang bisa mengerti apa yang aku rasakan sih ya, gitulah ya. Ini jalannya ya karena berangkatnya nggak sama kayak yang lain dah ya, mudah-mudahan sih lancar, tidak kena macet ya. Ya karena apa, jadwalnya kan nggak ini ya apa, yang lain udah pada pulang, udah pada berangkat lagi, nih aku baru berangkat. Ditambah juga mayoritas kan pemudik itu baliknya ke daerah barat ya, Jakarta, Bandung, Jabodetabek lah ya, Karawang, Cikarang, kebanyakan kan ke sana. Sedangkan aku ini lawan arus ceritanya, karena aku ke timur, ke arah Semarang. Sama kayak kemarin pas aku mudik pun kayak gitu, yang lain pada balik ke timur, aku baliknya ke barat. Jadi alhamdulillah kemarin pas pulang juga lancar, dan mudah-mudahan ini berangkat juga lancar. Cuman memang ini agak molor berangkatnya. Ternyata tuh tadi sebelum duhur rencananya pengennya, cuman ya kondisional bla 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 ya. Pagi harus kantor klinik dulu, istri ngecek kandungan, karena kan check up sebulan sekali. Biasa karena dokternya habis libur kan, habis libur panjang, begitu buka ngantri. Jadi dapat antrian keberapa tadi, kelima, antrian kelima.
dan lumayan lama nunggunya ya, ngantri pemeriksaan belum ngantri obat, dan akhirnya selesai siang. Jam berapa tadi ya? Jam 10-an baru selesai. Terus ada saudara datang dari daerah Panjalu main ke rumah ya, ngobrol-ngobrol dulu, ketemu dulu sampai tadi habis duhur ya, barulah siap-siap ini. Makanya baru start dari rumah itu tadi sekitar jam berapa, setengah 2-an kayaknya, kurang lebih setengah 2 siang ya. Ini bensin masih separuh, ini separuh tank, lalu isi liter setengah ini paling, karena tadi nggak sempat ngisi full, belum sempat, nanti aja sekalian nyari ATM ya, nanti sekalian ngisi. Ini kita sudah sampai di pasar Sapu Angin, istilahnya Sapu Angin, tapi nama lainnya itu Pasar Jamban Sidaharja, Pasar Jamban. Kita lihat Bendungan Manganti ya, kan nanti jalurnya itu Manganti Sidaharja nanti lewat Potong ya, nanti tembusnya di Lumbir, kita nanti lewat kampung apa namanya, oke, Makaman Sapu Angin. Jamban ada yang bilang daerah Jamban, tapi kalau ya terkenalnya sih Pasar Jamban ya, terkenalnya. Kemarin pulang itu mudik ya, mudik kemarin pulang itu dari Semarang jam 5 pagi, bisa sholat subuh itu sampai Banjar, karena ke kontrakan dulu ya di Banjar, karena mau istri dulu, jadi nggak langsung pulang ke orang tua. Banyak kelewatan sebenarnya, cuman balik dulu ke tempat istri itu jam ya hampir setengah 1 siang, tapi kurang lebih 2 jam ya, jam 5, 6 jam, 7 jam setengah kurang lebih paling pas pulang. Cuman kan waktu itu momen puasa ya, agak banyak berhenti, jadi berhenti itu sebentar-sebentar karena nggak bisa lama. Kalau lama tuh hawanya pengennya minum, ngopi, sebat gitu, jadi berhenti paling cuma 10 menit, 15 menit. Cuman ini kebalikannya, berangkatnya ke sana pas lagi nggak momen puasa ya, setelah Idul Fitri, jadi udah boleh makan minum nih kalau siang. Ini tadi bawa bekal dari rumah, jadi nanti sambil di perjalanan mungkin nyari tempat yang enak buat buka bekalnya ya, makan lah masakan mama. Kalau dibilang gimana ya, capek lah, mudik pakai motor itu capek. Emang ya kondisinya seperti itu ya. Mungkin hampir sebagian ditanya kalau orang perantauan pada pengen stay di kampung apa enggak sih sebenarnya. Mungkin mayoritas jawabannya iya, sama, pada pengen stay di kampung gitu kan. Kayak kemarin waktu lebaran itu ketemu teman sekolah, cerita aja ya, dilemanya itu sama kayak aku. Kalau pulang kampung, di kampung ngapain ya, sama itu sebenarnya tinggal butuh keberanian aja sih sebenarnya. Padahal dia tuh orang berada loh, termasuknya temanku itu ya, cerita gitu dia orang berada, cuman dia udah punya pekerjaan yang enak, mapan di sana ya, di Tangerang. Jadi mungkin kalau di rumah biasanya beraktivitas, terus tiba-tiba di rumah gitu kan bingung dia ya, ini udah sampai mana ya. Ya Jamban sih, masuk daerah Jamban, cuma ini maksudnya apa ya, bentar ya, nanti kalau ada posisi petunjuk ya, aku tuh nggak paham desa-desanya Sidarahayu. Sidarahayu apa ya, apa Sidaharja, masih kayaknya udah masuk Sidarahayu ini, bentar lagi mau nganti. Jadi pas kemarin hari pertama ketemu teman sekolah, ngobrol-ngobrol sebentar, biasa lah ya setelah Idul Fitri gitu kan ya, maaf-maafan, ngobrol sebentar.
Dia tuh orang tuanya termasuknya orang yang berada lah, punya sawah, rumah ada, sawah lumayan luas. Tinggal ibaratnya di rumah nggak kerja pun dia masih bisa makan lah. Ya dari ini ya, ramai juga ya. Itu pun dilemanya gini, aku kalau pulang di kampung ngapain ya, masa nganggur. Itu orang yang ibaratnya lu nggak kerja gitu belum bisa makan lu gitu, bingung. Apalagi kayak gua ya, kayak aku yang nggak punya sawah, nggak punya tanah yang diolah, itu masih jadi pikiran. Walaupun sebenarnya kalau bilang pengen pulang ya pengen pulang, hanya mudah-mudahan ya ada rezeki lah di rumah. Mudah-mudahan sebelum istri melahirkan udah bisa di rumah, jadi bisa full jadi bapak-bapak. Oke, itu cerita sekilas ya. Sekarang kita belok kiri di sini, kalau lurus tuh ke daerah Sidarahayu kalau nggak salah lurus ya. Nah, tadi belok kiri ke arah Bendungan Manganti. Nanti by the way, Bendungan Manganti itu bendungan di Kali Citandui sebagai pintu air juga ya, air pembagi untuk irigasi dan lain-lain. Itu Bendungan Manganti itu diresmikan oleh ini apa, Pak Harto dulu kalau nggak salah itu. Lumayan ya, oleh Pak Harto dulu kalau nggak salah. Dan itu jadi tempat wisata. Jadi tempat wisata yang ya dari zamanku kecil lah, itu jadi kayak tempat wisata. Istilahnya apa ya, kalau di situ botram itu makan aja gitu, datang ke sini gelar tikar makan, jadi bawa bekal dari rumah sampai sini, cuma lokasinya buat makan doang gitu. Walaupun sekarang sebenarnya udah banyak wahana ya, ada tempat wahana permainan kayak apa, mandi balon lah, taman kelinci lah, naik kuda, ya banyak lah ya hiburan anak kecil yang lumayan menguras dompet sih kalau diikutin. Gitu ya. Cuman kalau tatanya apa, penataannya masih kurang. Nah ini dia bendungannya, portal jembatan Manganti. Nah ini bendungannya, banyak area steril ya kanan kiri, karena dulu di daerah sini tuh banyak yang jualan di trotoar. Di trotoarnya banyak yang jualan, sekarang udah nggak boleh, nggak tahu kenapa. Mungkin karena alasan kebersihan, entah apa itu ya, tapi intinya sekarang tuh nggak boleh. Bendungan Manganti, Balai Besar Wilayah Sungai Citandui ya. Nah sebenarnya tuh area pikniknya tuh sini nih, depan ada pintu kecil, belah kanan itu buat piknik ya, apa ya, buat pelesiran gitu. Area wisatanya itu sebenarnya daerah sini doang, cuman nggak terkelola dengan baik, jadi aku kurang paham ya masalahnya di mana. Cuma intinya ya ada dua lokasi ya, barusan tadi yang dekat bendungannya satu, di depannya nanti ada satu sebelah kiri ya gitu. Kalau lokasi enakannya di depan sini karena masih teduh, banyak pohon-pohonan, itu teduh, tempatnya enak. Kalau yang depan sini masih enak tempatnya. Sih lumayan enak ini. Cuma masalahnya di sini tuh MCK aja yang kurang. Nggak ada toiletnya di sini. Jadi kalau kita main ke sini toiletnya harus nyari keluar. Kalau ke tempat tadi yang deket pintu apa, deket pintu masuk tulisan Bendungan Manganti tadi, deket situ, atau arah ke Sidoarjo lagi, di situ ada tempat, ada resto, bisa belah kita nebeng toilet di situ. Nah kalau di sininya tuh nggak ada lokasi toiletnya. Aku tuh sempat nanya sama apa yang pedagang
taman taman kelinci itu, kandang kelinci. Katanya tuh dulu tuh ada toiletnya di situ ada. Hanya saja oleh pihak yang terkait situ ya, bagian balai sungai, mungkin PU-nya ya, mungkin PU irigasi itu, aku kurang paham. Itu dibongkar. Jadi sama yang berwenang di situ dibongkar toiletnya itu. Katanya dulu ada, katanya ya. Ada lagi, aku juga katanya ada. Cuma dibongkar. Alasannya apa? Aku nggak tahu. Mungkin toilet umum menurutku cenderung ini ya, jorok. Ya jadi itu, jadi karena ini cuma pendapat pribadi aja sih ya, kenapa toiletnya kalau bener sebelumnya ada terus dibongkar, itu kemungkinan besar ya. Jalannya mantap. Ya Allah. Wah, kelihatan nggak jalannya yang jelek? Ini arah ke Mbah Suro ya. Ya, kembali ke toilet tadi yang dibongkar, masih belum selesai aku juga bahas soalnya. Mungkin salah satu penyebabnya karena pengelolaannya ya, kayak entah itu dari pedagang, entah dari itu pengunjung. Dikasih toilet tapi kayak kencing nggak pernah disiram, atau nggak dirawat ya. Contoh lah perawatan lah, kayak dibersihin, disiram gitu biar nggak bau, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Atau mungkin sering dipakai pacaran, bisa jadi juga ya, makanya dibongkar. Kalau alam lah, cuma intinya kalau informasinya sih kayak gitu, ada tadinya cuma dibongkar. Sayang banget sebenarnya sih, itu soalnya rame, tempatnya juga enak ya, teduh. Cuman ya gitu, nggak ada toilet doang. By the way, lagi musim yang hajat, tapi jalannya udah bagus nih, alhamdulillah, udah dicor. Berarti tadi doang yang jelek jalannya. Dulu tuh, sini juga parah dulu nih jalannya, sampai Sidarja coy dulu tuh, sampai Pengkolan itu jalannya payah bener. Ini udah sampai Mbah Suro. Mbah Suro tuh kayak resto. Ya resto, tapi dia tuh di atas kolam. Bukan di atas kolam sih sebenarnya. Di atas sungai mati. Sungai tapi kayak agak ngalir gitu, udah nggak ngalir airnya. Buntu, sungai buntu gitu. Mbah Suro. Dan ternyata nggak cuma Mbah Suro ya. Abah Jenggot juga ada tuh, Mbah Jenggot. Menunya ya karena ini perairan nih, tawar ya banyak di ya, kayak ikan bakar, ayam bakar gitu. Tapi yang mungkin lebih favorit menunya ya ikan, jenis-jenis ikan bakar. Bisa juga sih disewa buat reservasi acara-acara reuni kayak gitu bisa. Alhamdulillah sih jalannya udah bagus ini ya, dicor, mudah-mudahan sih full sampai Sidarja. Dulu parah banget soalnya, baru aja diomong ya. Oh ya Allah, sambungan cornya kenapa gak dibuat bagus ya? Beda kontraktor bro ya, dibuat landai kayak sambungannya apa gimana, kan ya asik gitu kalau landai mah, nggak gini banget lah. Kalau dibilang jalan aspal atau cor-coran enak mana ya, tetap enakan aspal. Cuma kalau dari segi ketahanan
mungkin lebih tahan yang cor ya. Meskipun sebelumnya kalau cor itu meskipun lebih kuat, ketika berlubang perbaikannya itu lebih repot ya. Padahal modelnya kayak gitu dia nggak bisa ditambal. Ya Allah, pada kencang-kencang amat pada kemana? Bingung ya. Jalan dikasih bagus, pada ngebut-ngebut. Kayaknya aku lari 50 doang loh ini. Dikasih bagus pada ngebut-ngebut, dikasih jelek pada sambat ya. Kalau ini masih mungkin kalau dirasa masih bagus, tidak ada apa, tidak ada perbaikan, mau tambal-tambal doang. Nanti kita nggak lewat Karangpucung ya rencana tuh. Nanti sebelum Karangpucung kita belok kanan, nanti lewat Cikebul, ketembusnya Lumbir, mempersingkat jarak tempuh. Biar nggak ini banget sih, biar nggak kejauhan mutar. Isi bensinnya di mana lihat nanti lah ya. Mungkin di Lumbir ini isinya. Kita udah masuk ke daerah Sidareja ya. Ini udah masuk Sidareja. Sidareja itu sebenarnya tuh nama apa ya? Kalau nama kecamatan bahaya banget ya, dari tadi gue nyebut Sidareja mulu. Desanya tuh apa ini ya? Tegal Sari kalau nggak salah. Ya kecamatannya Sidareja ternyata. Jadi tadi gue dari tadi nyebutin itu Sidareja semua ya. Daerah Tegal Sari, ini tuh daerah Tegal Sari. Tadi yang dulu jalannya jelek, sekarang ternyata udah bagus ya. Nggak ke-record sih, nggak kerekam tadi ya, walaupun nggak full dicor, cuma sebagian ada yang dicor, terus sisanya tambalan, tapi ya udah bagus lah dibanding sebelumnya. Tengah sawah bolong-bolong guys, lumayan ramai ya. Ini jam berapa sih? Jam 2 lewat ya. Nanti tak setting ulang motornya, ini kurang ngeden. Sudah sampai pasar apa nih, Plaza Ono Sidareja ya. Kalau Sidareja udah punya plaza, Masya Allah, Masya Allah. Gunung Reja, ini pasar Gunung Reja Sidareja. Ini mau santai ini orang mesti nih, atau mau ngapain sih, cuman dia pelan. Belok kanan Patimuan Pangandaran, kita lurus Cilacap Purwokerto. Nah kalau ke kiri di perempatan ini ke Polsek sama kantor kecamatan Sidareja. Tinggal kalian mau pilih yang mana guys. Kalau aku sih lurus ya, arah Purwokerto. 14.16 sudah sampai sini, sudah sampai Sidareja. Berarti tadi dari rumah sekitar 45 menit ya ke sini, lumayan. Ayo Allah, angkot memang selalu di mana-mana. Yang namanya angkot itu ketika dia mau berhenti tinggal berhenti aja, ada space kosong buat mangkal langsung berhenti. Berhati-hatilah di belakang angkutan, namanya juga angkot. Dimana ada penumpang, di situ dia langsung berhenti. Dan bahkan supir angkot pun nggak bisa memprediksi ada penumpang di mana. Jadi kalau sering mendadak ya harap dimaklum juga. Kalau supir angkot sering mendadak ya harap dimaklum juga, karena dia juga sendiri nggak tahu mau berhenti di mana, mau dapat penumpang di sebelah mana ya nggak tahu juga.
padat ya jalannya tuh. Sini tuh malah nggak terlalu gede jalannya itu, padahal termasuknya pusat kota Sidareja ya, tapi jalannya kecil. Kenapa nggak dilebarin jalannya? Dan jangan kaget ya kalau dari sini tuh masih banyak orang pakai motor tapi nggak pakai helm, masih banyak lah. Tapi emang lebih parah di tempatku sih, di desaku sendiri itu lebih banyak lagi malahan. Kadang aku sendiri pun bepergian di dalam desa tuh ya nggak pakai helm. Kita nyebrang rel dulu guys. Ya Allah, mau gue takut ya. Kita sudah sampai di stasiun Sidareja. Stasiun Sidareja. Tadinya tuh istriku mau ikut sampai Purwokerto. Ya aku tahu dia nggak pengen aku pergi sih. Ya aku juga sudah nggak pengen ninggalin juga. Cuman ya mau gimana lagi ya. Sementara ini seperti ini dulu. Kalau posisinya deket sih seminggu sekali bisa pulang ya. Misalkan aku di Ciamis, masih daerah Ciamis lah anggap aja gitu. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita masih bisa lah ngeliat ya. Nggak ada ATM nya bro, lanjut dulu lah. Wah antri juga lumayan. Nah ini simpang ini kalau ke kanan itu Cilacap Kota ya. Kita ambil kiri ini jalur ke Karangpucung. Jadi kalau tadi pertigaan tadi kalau mau ke Gandrung bisa lah situ, pertigaan kanan ke Gandrung dan seterusnya lah, aku nggak hafal. Gandrung mungkin kamu Nganten bisa sampai situ. Nah ini jalan menuju Karangpucung. Suara aku makin jelek aja ya. Jalannya enak ya, kanan kiri sawah, anginnya lumayan. Jadi jalannya juga lebar sih lewat sini. Sayangnya setelah di sini sampai Karangpucung itu nggak ada SPBU ya. Jadi kalau mengisi bensin ya di SPBU ya terakhir tadi, sebelum pertigaan itu, bundaran pertigaan itu sebelumnya. Kalau sesudah itu udah nggak ada lagi SPBU nya. Cuaca di depan mendung ya, mudah-mudahan sih nggak hujan nanti malam. Sampai malam lah nggak hujan. Wah repot guys kalau bawa kendaraan roda 2 itu hujan di perjalanan tuh bener-bener menguras energi. Karena apa? Bertahan dengan suhu yang dingin, jarak pandang terbatas. Lumayan itu. Belum lagi tingkat fokusnya harus meningkat ya, karena jalanan kalau hujan itu kan cenderung lebih licin. Tadi perasaannya mobil kenceng banget. Kalau sekarang pelan. Berhenti guys. Wah kayaknya ketemu hutan jati. Bukan jati ya, ini kayak pinus kah ya, kayak kebun lah itu, tapi ada jatinya. Ini kalau malam sih kayaknya gelap ya, nggak kelihatan ada lampu-lampu penerangan soalnya. Plat AB ini mau pulang hujan-hujan ya.
Ambilnya luar amat, ambil dari dalam. Sebelah kiri tadi kayaknya bekas longsoran itu. Wih, lumayan ya pemandangannya, jalurannya lumayan sih, lumayan enak, gak terlalu rame. Sennya ke kanan tapi nggak mau belok kemana dia. Sana murup ang. Ya sana murup cuma UI doang ya, dikira gue nyapa. Dasar Bahlul. Aduh ya Allah. Nah ini alternatif ya, kita lewat Wangon, lewat Cikebul. Dan ini tembusnya di Lumbir ya, maksudnya ya Lumbir masuknya. Udah mau ke Wangon. Kalau lurus kan itu arah Terminal Karangpucung, Kalau lurus tuh arah Terminal Karangpucung, kita ambil kanan. Ini nggak lurus juga ya. Tadi kalau yang ambil sedikit ke kiri itu arah ke Terminal Karangpucung. Kita ambil yang kanan ini. Kalau malam gelap apa enggak jangan ditanya, di sini gelap bos. Kalau malam tuh gelap sini. Jarang orang yang pasang lampu pinggir jalan tuh jarang ya, paling di teras doang gitu ya, di teras. Jadi jalannya tuh sedikit remang-remang. Beberapa spot malah itu kayak kebun ya, kayak kebun. Jadi nggak ada lampu, nggak, karena nggak ada rumah di situ. Pernah aku lewat sini tuh sama adekku naik motor jam berapa, jam 2 pagi apa ya, pas setengah 2 ya, sampai sini tuh jam 2 pagi, jam 2-an lah itu sampai sini. Tuh mantap jiwa gelapnya tuh, gelap pol gelapnya, pol-polan gelapnya. Jalannya sih bagus di sini, penduduknya juga termasuknya rapat ya. Udah sini nanti ke depan maju lagi sedikit itu mulai kayak pegunungan gitulah, jarang-jarang rumahnya. Kayak ini kampung, maju lagi kebun gitu kan, nanti kampung lagi. Ramenya rame, sebelah sini rame ya, banyak rumah karena ini bentar lagi nih udah sawah rumah gitu. Mulai ya, ini udah sawah nih, ada pola juga sih. Ini kayak apa, rest area. Tempat hiburan anak-anak kayak gitu. Mau kampung lagi.
nanjakan, ya Allah. Fokus banyak ciluk ciluk banyak di sini tuh, yang belokan sambil nanjak turun banyak sini. Punya rumah daerah sini damai ya, damai, jauh dari bersiknya kota. Ini udah mulai nanjak lagi. Ada tek kotok, nggak tahu itu kotoran apa. Assalamualaikum. Oh, itu ada kayak kotoran tapi nggak tahu kotoran apaan, nggak tahu sapi nggak tahu kuda. Rumahnya tuh pada di bawah-bawah ya rumahnya ya. Nanjak lagi. Pohon talas apakah itu yang lebar-lebar? Gigi 4 masih ya, kita ancang-ancang. Masih SD Cingebul, SD 5 Cikgu. Ini mantap ini. Tanjakannya mantap ini. Harus narik gas agak dalam, ancang-ancang agak jauh dulu. Kita masih sisa di gigi 3. Di gigi 3 ini belakang ada git siap menyalip.